Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Kami, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Bengkalis, akan melakukan demonstrasi kontekstual praktek coaching dari supervisi akademis. Saya, Marianum SPD dari SD 26 Mandau sebagai observer akan memperkenalkan teman-teman saya di antaranya. Saya Zulmawita YF SPD MPD, Kepala Sekolah SD Negeri 9 Bandar Laksamana sebagai coach. Dan saya, Refni Fajarwati, SPDI dari SDN Negeri 7 Mandau sebagai coach. Oke, selamat Selamat menyaksikan. menyaksikan. Assalamualaikum, Ibu Zulmawita. Apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Anum. Apa kabar, Ibu? Alhamdulillah, saya sehat. Bu Zulmawita gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa hari ini kita jumpanya di pantai ya Ibu. Wow, sepertinya Ibu Zulmawita hari ini sumringah sekali ya. Senang sekali sepertinya. Alhamdulillah sangat bahagia Ibu, luar biasa bisa bertemu dengan Ibu Marianum. Alhamdulillah. Gimana Ibu menjalankan tugasnya menjadi kepala sekolah? Apakah berjalan lancar? Alhamdulillah sampai saat ini sangat berjalan lancar Ibu. Semoga aja terus berjalan lancar, tetap Wow, semangat kita. amin, amin ya robbal Ibu bagaimana alamin. Bu? Ya, begitulah Ibu Zulmawita. Luar biasa. Oh ya Bu Zulmawita, hari ini kita akan mengadakan coaching ya Bu? Benar sekali Bu, kita hari ini ada praktik coaching Ibu. Oh begitu. Jadi Ibu Zulmawita kira-kira akan melakukan praktik coachingnya dengan siapa Ibu? Nah, kali ini saya praktik coachingnya dengan Ibu Refni Fajarwati. Nah, panggilan Ibu itu adalah Ibu Refni dari SD Negeri 7 Mandau. Sekarang nggak salah udah pindah nih ke SD Negeri 26 Mandau, Ibu. Oh iya ya, bagus sekali kalau begitu. Oh ya Bu, sebelum sesi observasi Ibu lakukan, saya sebagai observer akan memberikan Ibu beberapa pertanyaan. Bersedia ya Bu untuk menjawab pertanyaan saya? Boleh, boleh Ibu. Silahkan Ibu. Sangat bersedia Ibu. Oke, pertanyaan pertama. Bagaimana Ibu Zulmawita membuat sebuah rubrik penilaian dalam sesi coaching ini dan bagaimana alur dan deskripsinya kira-kira? Nah, rubrik penilaian kali ini sesuai dengan alur Tirta ya Ibu ya. Nah, di mana alur Tirta itu adalah T tujuan, I identifikasi, R rencana aksi, dan T TA tanggung jawab, di mana T itu menyepakati topik pembicaraan nantinya dan hasil pembicaraannya apa dengan si koci. Kemudian pada I itu ada menggali. Nah, nanti saya sebagai coach menggali dan memetakan situasi saat itu. Nah, kemudian ada dengan fakta-fakta yang ada yang terjadi dengan si koci. Nah, selanjutnya ada rencana aksi. Nah, di mana rencana aksi ini saya mengembangkan ide. Nah, mengembangkan ide untuk alternatif rencana aksi atau solusi si koci nantinya. Nah, kemudian ada tanggung jawab. Nah, tanggung jawab ini berkomitmen
bagaimana akan langkah selanjutnya yang dihadapi oleh nanti si coachingnya Ibu, begitu. Oh, bagus sekali kalau dalam, kegiatan coaching kali ini Ibu menggunakan, alur peta seperti yang Ibu jelaskan tadi. Terus untuk, pengembangannya kira-kira kompetensi yang ingin Ibu kembangkan dari proses coaching kali ini apa, Ibu? Nah, seperti yang kita ketahui ya, Bu, kalau kompetensi yang dikembangkan dalam coaching ini yaitu yang pertama itu ada eh, mindfulness, berarti present atau kehadiran penuh begitu. Dan yang kedua itu ada mendengarkan aktif. Nah, yang ketiga itu pertanyaan berbobot. Jadi, kompetensi-kompetensi itu yang nanti akan saya lakukan begitu, Ibu. Iya, bagus sekali itu Ibu kompetensi yang akan Ibu kembangkan dalam sesi coaching ini. Eee, Terus indikator pengembangan pencapaian yang akan Ibu capai dalam sesi ini apa? Baik. Kalau yang indikator yang lebih spesifiknya lagi itu adalah pertanyaan berbobot. Kenapa? Pertanyaan berbobot itu susah untuk mendapatkannya apabila kita tidak dengan kehadiran penuh present atau kita tidak mendengarkan aktif. Jadi kita harus mendengarkan aktif sehingga kita dapat mengalir pertanyaan berbobot itu nantinya dengan kata-kata kunci. Begitu, Ibu. Iya, bagus sekali Ibu rencananya. Terus, dalam indikator, yang ingin Ibu kembangkan dari indikator tersebut itu apa, Ibu? Indikatornya yaitu adalah menggunakan kata kunci. Nanti yang saya sebutkan sehingga dapat mengembangkan pertanyaan berbobot tadi, Ibu. Oh iya, bagus sekali ya Bu. Mudah-mudahan proses coaching Ibu kali ini berjalan dengan lancar dan, apa yang kita cita-citakan pada hari ini, tercapai semua ya Bu. Silakan Ibu melakukan teknik coaching-nya. Terima Dipersilakan. kasih, Ibu. Siap. Baik, Ibu Refni. Izin ya, Bu, saya memanggil Koci Bu Refni. Ya Ibu Wita, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu Zulmawita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Refni. Wah, cantik sekali hari ini, Bu Refni. Iya Ibu, Assalamualaikum Ibu Mariano. Waalaikumsalam Ibu Refni. Gimana kabarnya hari ini? Ceria sekali ya. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ibu Zulmawita, Ibu Mariano. Hati saya memang sedang bahagia dan ceria hari ini Bu. Izin ya, Bu. Kita akan melakukan coaching. Iya Ibu, siap Ibu, insya Allah. Saya juga Ibu Refni. Ya Bu. Sehat? Alhamdulillah sehat Bu. Ibu sibuk nggak? Tidak. Alhamdulillah tidak. Iya, Seperti yang sudah kita kesepakati ya, Bu ya. Iya Bu. Kira-kira nih ada apa nih? Topik apa nih yang kita bicarakan kali ini? Iya, itulah Bu. Saya sebenarnya segan ganggu Ibu sebagai kepala sekolah. Takut mengganggu waktu Ibu, jadwal yang super sangat padat ya Bu ya. Tapi saya yakin saya bisa menemukan solusi-solusi yang terbaik untuk kedepannya buat saya melalui Ibu. Amin. Iya Bu. Jadi di sini nih saya kan karena kebetulan selama ini saya sebagai guru swasta, yang dimana sekolah swasta saya itu adalah sekolah yang Islam terpadu Bu. Dan saya alhamdulillah kurang lebih hampir 1 tahun inilah baru bergabung di sekolah yang baru Bu. Jadi Ibu sekarang sekolah baru ya?
Iya Bu, ya alhamdulillah lah Bu ada kesempatan hampir 1 tahun besok saya di SD 7 Mandau Bu. Kalau boleh tahu kenapa nih pindah? Alhamdulillah dapat rezeki untuk bisa mengabdi atau sebagai abdi negara Bu, untuk mendidik anak-anak bangsa. Iya, saya punya alhamdulillah saya berkesempatan untuk mengabdikan diri di SDN 7 Mandau. Begitu ya Ibu ya. Iya Bu. Alhamdulillah, luar biasa. Nah, Inilah rencana saya pengen ngobrol sama Ibu. Boleh saya ganggu waktu Ibu? sangat boleh Ibu, silahkan. Dengan senang hati Bu Revni. Ada apa ini? Ceria sekali, seperti ada yang dipikirkan greget gitu yang akan mau dilaksanakan gitu. Apa nih kira-kira? Iya Bu. Jadi saya ini kan udah hampir 1 tahun saya pelajarin sekolah ini kan Bu. Ternyata sekolahan ini punya aset yang luar biasa lah Bu. Aset yang luar biasa. Aset seperti apa itu Bu? Aset yang saya rasakan itu yang pertama anaknya itu Bu semuanya anak muslim, tidak ada yang non muslim Bu. Wow, luar biasa asetnya. Ibu guru agama ya kan? Iya betul, makanya saya sangat senang dan sangat tertarik, sangat bersemangat pengen buat sesuatu yang berbeda daripada sekolah-sekolah yang lain gitu. Apa itu ya? Nah itulah Bu, karena punya aset muslim semua, saya ingin lebih fokus pengembangan aset saya ini kepada pendidikan keislaman, pembentukan karakter anak. Jadi sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang pertama Bu, beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Jadi ibu mau memberdayakan aset ini ceritanya. Betul sekali Bu. Memberdayakan aset di lingkungan sekolah sesuai dengan aset ibu ada salah satunya yaitu anak-anak murid semua muslim ya Bu ya. Nah, Iya betul Bu. kenapa ibu bisa melihat seperti itu Bu? Karena memang ternyata setelah saya tanya-tanya Bu, anak muslim itu, anak yang non muslim itu mereka mungkin dengan sendirinya menganggap sekolah itu hampir bernuansa Islam karena tak pernah ada murid yang non muslim Bu yang masuk situ. Adapun satu terus nanti dia bukannya membuat nggak betah tapi dia menarik diri sendiri sehingga saya rasa dengan seperti itu image di luar sudah ada bahwa sekolah saya ini lebih bernuansa ke muslim. Berarti ada ketertarikan ya? Iya Bu. Ketertarikan yang seperti apa anak-anak ibu di sekolah itu Bu? Itu kan ada tuh banyak tuh misalnya di dalam lingkungan sekolah itu kalau dalam kegiatan keagamaan itu kan banyak itu kegiatannya. Ya kan Bu? Iya Biasanya Bu. seperti apa Bu di sekolah ibu? Jadi ini Bu sebenarnya yang ingin saya kembangkan itu Bu kegiatan keislaman nih Bu. Kegiatan keislaman itu seperti saya pengen ada pelaksanaan sholat duha, terus puasa sunnah, itulah contoh-contohnya Bu. Yang pastinya bernuansa muslim atau Islam. Oh gitu ya Bu ya. Biasanya ada dilakukan itu di sekolah ibu? Nah selama ini Bu tak pernah dilakukan yang sholat duha, puasa sunnah bersama itu tidak pernah dilakukan. Yang dilakukan itu adanya sholat zuhur Bu, sholat zuhur berjamaah. Nah selama ini salat zuhur berjamaah ada berjalan lancar tidak? Kalau untuk sholat berjamaah, sholat zuhur Bu, kan digantian bergilir 1 minggu, satu level. Misalnya hari Senin untuk kelas 4 semuanya sekali, kemudian sekali berjamaah. Hari Selasa untuk kelas 5, begitu Bu. Jadi jatah anak itu sholat zuhur berjamaah di sekolah itu hanya 1 kali dalam 1 minggu. Jadi tidak semua ya Bu ya? Enggak, tidak semua Bu. Jadi saya merasa sayang loh, padahal bisa anak ini semuanya digerakkan untuk secara bersama-sama. Nah ini nih, apa yang ibu lakukan ini?
Apa yang Ibu lakukan ketika hanya ada satu kelas saja yang dapat berjalan begitu sesuai dengan keinginan Ibu? Apa kira-kira yang akan Ibu lakukan ini? Nah, ya saya ini Bu, jadi sebenarnya saya melihat karena aset ini bagus Bu, saya tentu kepengen dilaksanakan kegiatan yang bernuansa Islam ini secara serentak kan Bu. Tapi saya rasa nggak semudah itu. Saya bakal ketemu sesuatu yang menjadi ganjalan atau menjadi sesuatu yang akan menjadi penghalang atau tantangan lah Bu untuk saya ke depannya nanti. Seperti apa itu Bu? Kalau seperti apa kira-kira? Tantangan seperti apa yang Ibu kira-kira dapatkan nantinya ketika Ibu ingin melaksanakan program yang Ibu lakukan? Nah, tantangan yang pertama pastinya Bu, sesuatu yang belum biasa kita lakukan menjadi biasa nih Bu. Itu yang tantangan pertama kali, yang tidak pernah melaksanakan sholat duha berjamaah, terus sekarang dilakukan. Nah, Ibu motivasi apa yang Ibu lakukan itu? Motivasi yang dapat bisa melaksanakan itu kegiatan yang Ibu lakukan itu bagaimana gitu? Motivasi dari diri Ibu sendiri bagaimana? Nah, iya Ibu. Jadi karena saya melakukan sesuatu yang belum biasa, seperti sholat duha itu kan Bu. Sholat duha itu anak-anak yang pastinya biasanya begitu keluar dari kelas lari langsung ke kantin ya Bu ya. Sekarang mereka harus ketemu penghalang. Selesai ketika bel istirahat berbunyi, mereka harus bersama-sama melaksanakan sholat duha, berwudu bersama-sama dulu. Kemudian mereka merapikan barisan untuk melaksanakan sholat duha. Karena ini kegiatannya masih pembelajaran, maka kami melakukannya secara berjamaah sholat duhanya itu Bu. Luar biasa ya Bu. Pastinya nih, Ibu perlu ada dukungan ini nih. Karena kalau tidak ada dukungan Ibu sendiri, bagaimana? Kira-kira siapa nih yang bisa dapat mendukung Ibu? Karena itu ya Bu ya, karena saya merasa bakal ketemu tantangan nih. Yang pertama saya minta, saya ajak berbicara adalah saya akan berunding dulu dengan sesama guru agama. Itu yang poin pertama saya, berunding atau ngobrol dulu dengan guru agama, mencari solusi dan mencari sesuatu yang jalan keluar lah Bu untuk bagaimana kita bisa melaksanakan program ini. Kira-kira selama ini Ibu perhatikan guru agamanya sama tidak motivasinya dengan Ibu? Kira-kira bisa nggak menjadi sebagai jadi dukungan ke Ibu? Insya Allah bisa Bu. Alhamdulillah mereka juga ikut mendukung dengan program yang saya buat, dengan kegiatan yang saya ajukan kepada teman-teman sesama guru agama. Nah, siapa lagi kira-kira Bu yang dapat mendukung Ibu? Nah, kemudian setelah guru agama setuju nih Bu, karena ayo kita jalan sama-sama, kata saya kayak gituin kan. Akhirnya saya menemui kepala sekolah. Dan kebetulan Bu, dalam kegiatan ini kepala sekolah pun menerima karena beliau juga punya visi yang sama, ingin menjadikan sekolah tersebut ada nuansa muslimnya, lebih berat nuansa muslimnya, nuansa Islamnya. Nah, setelah cerita dari Ibu nih, luar biasa ya. Pastinya setiap ada kepala sekolah yang mendukung, ada guru agama juga, kawan Ibu, rekan sejawat juga yang mendukung. Pasti punya tantangan nih dari kenyamanan guru-guru lain ya yang tidak terbiasa menjadi biasa ini. Karena kan itu sesuatu yang membuat menyita waktu itu Ibu di lapangan, karena itu semua anak-anak kan rencananya. Nah, Iya Bu. bagaimana itu strategi Ibu? Nah, jadi karena kami belum semua anak itu dalam level yang fasenya fase B dan fase C Bu. Jadi kami ambil yang fase anak itu belajar dari kelas 4, 5, dan 6. Karena anak-anak yang pada fase kelas 4, 5, dan 6, fase B dan C itu
mereka kan pulang setelah sholat zuhur, Bu. Jadi lebih bisa diarahkan, lebih bisa dibimbing. Sedangkan kalau kelas 1, 2, dan 3, mereka pulang itu jam 10.45, Bu. Berarti menambah waktu ya. Betul sekali, Ibu. Menambah waktu yang jelas waktu istirahat, waktu jam masuk kami dimajukan menjadi 15 menit lebih awal. Waktu istirahat 15 menit sampai 20 menit itu anak fokus untuk sholat dengan bimbingan dari guru-gurunya. Apalagi nih yang membuat lebih kuat lagi begitu. Karena kan guru-gurunya pasti menyita waktu istirahatnya begitu. Bagaimana cara kita agar diterima oleh semua guru-guru, oleh semua rekan, dan terutama itu adalah diterima oleh anak-anak murid kita pasti tuh. Pasti guru-gurunya ada gitu. Ngapa sih ngambil jam istirahat begitu lagi enak apa istirahat. Nah, bagaimana itu Ibu menyikapinya ketika ada guru seperti itu? Iya, Bu. Alhamdulillah buat kami, saya yang pertama kan guru-guru agama sudah sepakat melaksanakan program ini. Kemudian alhamdulillah kepala sekolah mendukung secara penuh kegiatan tersebut sehingga menjadi program kepala sekolah dan visi bagi sekolah SDN 7 kami, Bu. Dan dengan program dari kepala sekolah tersebut menjadikan sebuah visi bagi sekolah, alhamdulillah seluruh guru ikut terlibat dengan arahan langsung dari kepala sekolah. Nah, ketika di lapangan nih Ibu, pasti anak-anaknya ada nih. Kan rame nih Bu, kalau seandainya Ibu jadi yang guru agamanya semua kelas Ibu yang handle gitu. Bagaimana caranya ya? Atau ada strategi lain yang Ibu lakukan kira-kira? Iya, Bu, alhamdulillah, Bu. Terbentuk kolaborasi yang pastinya setiap hari kan ada guru piket tuh, Bu. Jadi kami seluruh guru terkoordinasi termasuk guru piket, kami membagi pos-pos di mana kalau guru piket itu menjaga kebagian ke kantin supaya anak jangan langsung lari ke kantin. Kemudian guru yang mengajar pada jam pelajaran sebelum istirahat bisa mengarahkan anak sampai ke tempat sholat, tempat berwudu. Dan guru yang tidak mengajar, mereka menunggu anak di tempat sholat. Itu yang kami lakukan supaya cepat terkoordinir dan anak melaksanakan sholat duha secara bersama-sama. Luar biasa ya Ibu ya. Dari cerita Ibu, ide-ide yang mulai terlihat begitu ya Ibu ya. Iya, Kira-kira nih Bu, ada nih anak yang nakal nih, kira-kira kan dalam satu kelas itu pasti ada yang bukan nakal ya, tapi aktif ya, begitu. iya, Bu. Nah, kalau ada yang anak aktif itu udahlah saya ke kantin aja lah dulu, begitu. Sedangkan yang lain sudah mulai mengikuti sholatnya, bagaimana itu? Kira-kira kan pasti kan ada tuh satu dua orang gitu, sedangkan gurunya kan satu tuh. Nah, kira-kira bagaimana Bu? Apa ada strategi lain begitu agar semuanya terkoordinir begitu Bu? Nah, iya betul, Bu. Itu betul itu, Bu. Kadang itulah, Bu, ya memang tidak terpikir sama saya kalau bahwasanya dalam anak itu ada sesuatu yang unik kan, Bu. Jadi karena Ibu sampaikan seperti itu saya jadi kepikir mungkin perlu dibuat strategi baru ya, Bu, ya. Perlu strategi gimana kalau jelas mengarahkan anak sama-sama oke. Tapi ketika ada anak yang pintar pintar mencari celah atau pintar dia membuat alibi segala macam, kadang kita terlupa ya, Bu, ya, sebagai guru. Itu sempat tidak terpikir Iya, sama Bu kita. Resni. Nah, jadi kalau mungkin ya, Bu, ya, salah satunya kalau menurut saya bisa ditugaskan satu anak untuk mencatat temannya mana yang tidak nampak depan mata dia, dicatat, kemudian guru wali kelas lah yang berperan aktif untuk memberikan konsekuensi apabila anak itu tidak melaksanakan kegiatan sholat. Mungkin itu yang bisa menjadi pembelajaran dulu tahap awal pembiasaan. Itu, Bu, yang kepikir oleh saya. Bagus ya, berarti ada jurnalnya ini setiap kelas ya Bu ya?
Insya Allah kita buat jurnalnya, Bu. Itu baru baru terpikir karena kan inilah alhamdulillah saya dapat ide dari obrolan dengan Ibu. Karena namanya itulah tadi ya, namanya dari awal ya, awal dari kelas masing-masing. Karena kalau semua kelas kita koordinir pasti ada eh, kesusah payahan gitu, kewalahan gitu ya. Iya, Bu. Jadi luar biasa ya Bu, ide yang keluar dari Ibu tadi adalah membuat jurnal lah ya, jurnal dalam kelas ya. Iya, Bu. Betul, Bu. Baik Ibu. Nah, setelah pemaparan dari penjelasan Ibu tadi semua yang dari awal eh, adalah program yang akan Ibu lakukan begitu kan? Jadi kira-kira komitmen apa yang akan Ibu laksanakan nantinya? Baik, Ibu. Kemungkinan komitmen yang akan saya coba ajak pertama kali komitmen terhadap teman-teman dulu. Jadi mungkin kepada teman-teman itu termasuk dukungan yang penuhnya tetap dari kepala sekolah, bahwasanya yang namanya guru itu bukan hanya sebatas di dunia. Kita mencari untuk di akhirat kita, karena apabila kita membawa anak kita kepada kebaikan, maka kebaikan itu akan mengalir kembali ke kita. Mungkin itu untuk penanaman dalam diri setiap guru. Kemudian yang akan saya lakukan selanjutnya adalah terus mengevaluasi anak. Apakah dari hari ke hari semakin banyak anak yang melarikan diri, atau justru dengan sendirinya nanti anak akan terbiasa melaksanakan sholat duha tanpa diarahkan. Maka jalan satu-satunya untuk mengetahui perkembangan tersebut, saya akan melakukan evaluasi per bulannya, Bu. Dan yang terakhir yang akan saya lakukan untuk komitmen sebagai bentuk tanggung jawab saya akan memberikan apresiasi. Mungkin saya akan mengajukan juga kepada kepala sekolah bagi kelas yang memang anaknya rajin, kontinu untuk melaksanakan sholat duha bahkan dengan inisiatif mereka sendiri, maka akan diberikan apresiasi tersendiri. Itu rencana bentuk tanggung jawab saya ke depannya. Wow, keren ya Bu ya, luar biasa nih. Terima kasih, Ibu. Baik Ibu. Nah, dari pembicaraan kita kali ini ya, saya melihat semangat motivasinya Ibu nih dulu. Ya Bu ya, dari dirinya Ibu dulu. Nah, luar biasa Ibu mendapatkan program itu yang memang dasar dari dirinya Ibu sendiri. Luar biasa ya Ibu. Dan teruskan, lanjutkan dari perencanaan tadi ketika Ibu menemukan eh, dari observasi, setelah itu Ibu lanjut ke rekan kerja Ibu, kemudian Ibu lanjut ke kepala sekolah dan menguatkan guru-guru lain, kemudian berkomitmen dan luar biasa sekali, semoga berjalan lancar ya Ibu ya. Amin. Terima kasih banyak, Amin. Ibu. Nah, eh, nah setelah kita berbincang-bincang nih, kira-kira apa yang perasaan Ibu bagaimana nih? Bagaimana perasaan Ibu setelah kita melaksanakan coaching ini, Ibu? Bagaimana perasaannya? Iya, Bu, alhamdulillah setelah saya melaksanakan coaching bersama Ibu, saya mendapat gambaran step by step apa saja yang akan saya lakukan ke depannya. Kemudian saya terbuka apa yang tadi saya belum ketemu, tidak terpikir oleh saya apa yang akan terjadi nanti di lapangan. Dengan arahan dari Ibu, alhamdulillah saya menemukan kembali. Jika nanti terjadi, saya sudah punya solusi dan saya sudah punya ide-ide apa yang akan saya lakukan ke depannya. Dan saya berharap Ibu masih bersedia nanti saya untuk melakukan coaching selanjutnya. Sangat bersedia sekali Ibu Rehmi, karena saya mau mendengarkan nih tindak lanjut setelah dievaluasi tadi. Nah, saya mau mendengarkan lagi nantinya ya Bu. Lain kali ada kesempatan kita ngobrol lagi ya Bu ya. Baik Ibu, terima kasih banyak atas waktu dari Ibu dan yang telah mengarahkan Retni untuk bisa menemukan solusi-solusi Retni ke depannya. Luar biasa Ibu, programnya yang luar biasa, dapat
kita laksanakan nantinya dapat jadi contoh ya, karena sesuai dengan profil pelajar Pancasila ya Ibu ya, Iya yaitu iya. yang pertama beriman dan berakhlak. Karena kalau sudah berakhlak, insya Allah semua pelajaran maka anak-anak akan dapat menerimanya. Kalau tidak ada akhlaknya, itu susah didapatkan. Ya Ibu ya. Iya Luar Ibu, biasa terima Ibu, kasih banyak program Ibu. Ibu. Program Ibu yang luar biasa dapat menyemangati kita semua, dapat membuat program yang luar biasa. Semoga nanti tindak lanjutnya berjalan dengan lancar. Apapun permasalahannya tetap semangat nantinya di lapangan ya Ibu ya. Baik Ibu, terima kasih banyak atas waktu dan arahan dari Ibu. Terima kasih Ibu, sama-sama. Ya, mohon izin Ibu. Semangat. Iya, Ibu Reni, silahkan. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Bu Marianu, mohon izin Ibu. Terima kasih banyak. Tanggung jawab ketika saya bertanya tadi topik apa nih yang kita bicarakan, itu menyampaikan tujuan begitu. Dan sampai ke tanggung jawab komitmen apa nih yang akan Ibu Refni laksanakan begitu. Alhamdulillah sesuai dengan alur tirtanya Ibu. Kemudian saya juga menggali potensi dari Koci tadi, sehingga beliau juga dapat menemukan potensi yang ada pada dirinya untuk menemukan ide-ide yang akan dipikirkannya ke depan nantinya. Itulah yang Ya, saya sangat bagus sekali ya sudah Bu. Ibu lakukan juga tadi sudah Ibu. langsung menggali potensi yang sudah ada pada Ibu Refni, kira-kira begitu. Tadi terlihat pada alur tirta, Ibu Refni menjelaskan bahwa pada tujuannya itu Ibu Refni ingin mengembangkan aset, yaitu salah satunya kegiatan keislaman. Dan di situ juga diidentifikasi masalah, Ibu Refni sepertinya mengidentifikasi bagaimana dia bisa melaksanakan sholat duha dan kegiatan-kegiatan keislaman lainnya. Begitu juga dengan rencana aksi dan tanggung jawab yang telah dijelaskan oleh Ibu Refni. Oke, Bu Wita, berarti kompetensi atau potensi apa yang akan Ibu kembangkan tadi, Bu? Tadi kompetensi yang akan saya kembangkan itu adalah pertanyaan berbobot Oh Ibu, iya, bagus dengan sekali ya menggunakan Bu ya. kata-kata kunci. Mudah-mudahan proses coaching ini akan terus bisa berjalan lancar dan saya harapkan akan ada pertemuan-pertemuan selanjutnya dengan Ibu Zulma Wita. Terima kasih ya Bu Wita sudah mau berbagi dan juga bisa melengkapi komunikasi kita pada hari ini. Terima kasih Ibu sudah jadi observer saya kali ini. Saya sangat senang ya, bukannya merasa takut nih. Saya sangat senang karena ada masukan, ada pertanyaan, sehingga saya dapat memperbaiki diri saya sebagai coach. Semoga Amin ya nantinya saya bisa jadi coach yang handal ini. Oke, luar Amin biasa di ya Bu sekolah saya Wita. nantinya, Mudah-mudahan terus khususnya ya. menggali potensi diri, kita terus menggali potensi diri sehingga kualitas-kualitas diri kita semakin bertambah lebih baik lagi. Oke Bu Zulma Wita. Semakin lebih baik lagi.